kaisar tanpa keturunan. Untuk memiliki penerus, dia mencari wanita subur di seluruh negeri. Mereka masuk istana untuk menemani sang kaisar. Saya adalah salah satunya. Siapa yang pertama melahirkan keturunan untuk beta, dia akan menjadi permaisuri beta. Tak lama kemudian, para selir berturut-turut mengandung keturunan naga. Saya keempat didiagnosis hamil. Selir Liu melahirkan bayi laki-laki. Tampaknya posisi permaisuri pasti miliknya. Kaisar lihat bayinya. Langsung perintahkan eksekusi Selir Liu. Dituduh zina. Apa? Beraninya Selir Liu? Saya pikir hanya Selir Liu yang berani sebesar itu. Yang mulia, ampunilah. Tak disangka, selir-selir setelahnya satu persatu melahirkan. Hamba hanya tergoda sebentar, lalu satu-satu dihukum mati karena tuduhan perzinaan. Posisi permaisuri tetap kosong. Tak lama kemudian, tiba hari persalinan saya. Dorong lagi. Bayinya mau keluar. Dorong. Dorong. Nyonya, berusahalah, berusahalah. Lahir, lahir. Selamat Nyonya. Monster. Apa? Nyonya. Yang mulia, dia. Saya juga mau tahu apa terjadi. Bagaimana manusia bisa lahirkan kucing? Kaisar tak perlu selidiki, lihat sekali saja pasti. Hancur sampai ke tulang belulang. Kenapa di kamar tiba-tiba sepi? Pengawal, buka pintu. Cepat. Sembunyikan di toilet. Cepat. Bagaimana bisa? Di mana putra kaisar? Yang mulia. Hamba mohon maaf. Yang mulia. Selir, jelaskan. Salahmu pada kaisar apa? Yang mulia. Yang baru saja hamba lahirkan dengan susah payah. Bukan putra. Melainkan seonggok kotoran besar berbau busuk, sangat busuk. Bidan pun pingsan karena baunya. Dokter istana mana? Periksa denyut nadi selir? Dokter Sui. Dia dekat sama Selir Jing. Pasti dia sengaja salah diagnosa biar hamba menipu kaisar, dosa besar. Hamba juga bodoh, mempercayai perkataannya. Hari-hari ini hamba terus minum tonik, hingga perut kembung. Baru tadi bukan hendak melahirkan, melainkan hendak buang air besar, paduka. Dokter Sui dihukum mati karena berzina dengan Selir Jing. Dia kambing hitam yang pas. Jadi, kaisar tadi nunggu di luar istana. Lama banget. Ternyata nunggu selir ke belakang. Hamba juga tidak tahu akan terjadi kesalahan besar seperti ini. Mengganggu yang mulia, hamba pantas dihukum mati. Dr. Wei, periksa denyut nadi selir Su. Lihat, apakah yang dia katakan benar. Benar. Yang mulia, mohon ulurkan tangan Anda, biar hamba memeriksa denyut nadi. Celaka, ya Tuhan. Harga diri dan nyawa tak kau sisakan untukku. Laporkan pada Yang Mulia, denyut nadi permaisuri Guai Fei tak biasa. Tak biasa bagaimana? Denyut nadi Yang Mulia, walau agak lemah, detak jantungnya sangat kuat. Energi vitalnya pun bukan seperti kelelahan pasca melahirkan. Penuh tenaga. Dengan demikian, sungguh tak seperti baru melahirkan. Biasanya wanita bersalin
Setelah melahirkan bayi montok, nyaris kehilangan setengah nyawa. Tapi aku berbeda. Melahirkan 2 anak kucing yang tak sampai 2 kati beratnya. Andai Yang Mulia tak ada, aku bisa berlari keliling sekarang. Selir Su mencampur keturunan naga, kebodohan tak tertandingi. Menipu Yang Mulia, memalukan keluarga kerajaan. Mulai hari ini, cabut gelarnya, buang ke Istana Dingin. Hamba bersyukur Yang Mulia mengampuni. Hamba terima titah dengan syukur. Syukurlah. Walau masuk Istana Dingin, paling tidak kepala selamat. Biyu, urusan bidan sudah diatur? Perihal aku melahirkan kucing, tak boleh terbocor sama sekali. Tenang, Yang Mulia. Bidan istana pun tak berani bocorkan. Tapi, Yang Mulia, tabungan kita habis untuk suap. Hari-hari ke depan, bagaimana ini? Selama masih hidup, pasti ada jalan. Hari-hari setelah ini, mungkin akan sulit dijalani. Biu, ambilkan bubur encer. 2 makhluk kecil ini mungkin lapar. Sepertinya mereka tidak suka minum bubur encer. Yang Mulia, bagaimanapun mereka anak kandung Yang Mulia. Anak kandung Yang Mulia. Mungkin, coba beri mereka ASI. Manusia menyusui kucing? Apakah ini masuk akal? Mereka juga anak kandungku. Aku tidak bisa membiarkan mereka mati kelaparan. Baiklah. Mereka minum, Yang Mulia. Mereka benar-benar minum. Sungguh aneh. Sepanjang hidupku, hanya kaisar satu-satunya lelaki bagiku. Mengapa aku bisa melahirkan 2 anak kucing? Mungkinkah kucing hitam itu datang untuk membalas budi, lalu memberikanku 2 anak kucing? Ibu, peluk aku. Bagaimana ada suara anak kecil? Yang Mulia, kucing berubah jadi manusia. Aku melihatnya. Ibu, peluk aku. Ibu, peluk aku. Peluk aku. Ibu, peluk aku. Kamu bercanda denganku? Anak kucing bisa jadi manusia, dan sebesar ini, langsung bisa bicara. Aku ini sebenarnya melahirkan monster apa? Tapi, pipinya yang kecil ini lembut, hangat, tak beda dengan orang biasa. Ibu, peluk aku. Baik, ibu, peluk aku. Kucing atau manusia, atau siluman, semua anak-anak Suluo Shuang. Yang Mulia, buah-buahan ini cukup untuk kita makan. Tinggal di istana dingin, tak perlu berebut kasih sayang, lumayan. Kondisinya terlalu keras. Harus mencari makan sendiri. Sudah dengar? Ada Nyonya Su, ingin hamil sampai gila. 10 bulan, elus-elus tinja semalaman, sambil panggil anakku. Benar, bidan hampir pingsan. Konon, setelah diusir ke istana dingin, dia linglung, bicara sendiri sepanjang hari, memanggil anak. Yang Mulia, mereka keterlaluan. Berani mereka bicara begitu tentang Yang Mulia. Tenang. Mereka tahu apa? Anakku bisa berubah wujud, bisa bicara, dan tidak tahu betapa menggemaskannya mereka. Bayi besar dan bayi kedua, ibu pulang. Ibu. Ibu, bayi besar dan bayi kedua punya hadiah untuk ibu. Ayo, kita lihat. Bayi besar memberi ibu hadiah.
Dari mana kue dan beras ini? Ibu Permaisuri. Ibu Permaisuri? Chef kerajaan. Maklumat permaisuri. Kalian diam-diam keluar. Bukan. Ini, dari mana asal benda ini? Ibu lapar. Aku cari makanan. Batu berkilau ini cantik untuk ibu. Main. Benda ini adalah bisa dipegang untuk mainan. Ini bisa membuat seluruh keluarga dihukum mati. Yang mulia, buruk, segel kekaisaran dan dekret penobatan permaisuri dicuri. Kaisar bawa orang, mau geledah semua istana. Segera sampai ke istana dingin. Apa? Jika kaisar melihat 2 anak kucing ini dan benda yang mereka bawa pulang, maka kita semua akan binasa. Kaisar tiba. Di sini. Selesai. Tertangkap basah. Kali ini benar-benar hilang kepala. Suluh Shuang. Katakan, mengapa segel kekaisaranku dan dekret penobatan permaisuri ada di sini bersamamu? Ampunilah hamba. Hamba tak tahu apa-apa. Hamba baru tidur. Lalu dengar suara dari luar. Hamba keluar lihat, barang-barang sudah ada di sini. Pasti setelah pencuri mencuri, pengawasan di istana sangat ketat. Buang barang curian ini ke istana terpencil. Mau mengelabui semua orang. Atau mungkin, ada orang yang sengaja memfitnah hamba. Wah, dusta yang dikarang adik Su ini. Banyak sekali kebohongannya. Siapa tak tahu, istana ini sunyi dan terasing? Kenapa pencuri lari ke tempatmu, bukan ke tempat lain? Terlebih, kue dan beras pilihan ini harusnya tak ada di istana terpencil. Ini hadiah pencuri untukmu. Berani kau sebarkan kebohongan di depan umum, kau kira Yang Mulia anak 3 tahun, yang mudah dibodohi? Yang Mulia, menurut hamba, keluarga Su ingin jadi permaisuri, sampai gila akan hal itu. Tapi ia coba mengacaukan keturunan kekaisaran, dihukum di istana terpencil. Lalu, ia simpan dendam, makanya mencuri cap kerajaan dan dekret kekaisaran. Selir Xuan sangat disayangi, ayahnya Perdana Menteri sekarang, posisinya di istana belakang penting. Setiap selir yang pernah berselisih dengannya, ada yang gila, ada yang tewas. Tapi hamba hanya selir buangan. Di istana terpencil ini, mana mungkin hamba sakiti dia? Dosa keluarga Su tak terampuni. Harus segera dihukum mati, tegakkan aturan istana. Kali ini, sepertinya tidak bisa dihindari lagi. Sampaikan perintah. Dabao dan Erbao. Berani sekali mereka. Kucing liar dari mana? Istana ini dingin dan kotor, memanggil makhluk kotor. Cepat bunuh mereka. Jangan kotori jubah naga Yang Mulia. Jangan. Mohon Yang Mulia berbelas kasihan. Mereka hanya 2 ekor kucing kecil, tak punya rumah. Ini hewan peliharaan hamba. Untuk menghibur diri di istana dingin, mereka tak tahu apa-apa. Mohon Yang Mulia ampuni mereka. Hukum atau bunuh, hamba bersedia menanggung sendiri. Harus dilindungi anak-anakku. Yang Mulia, 2 makhluk kecil ini memberikan aku perasaan, rasa kedekatan yang tak terjelaskan. Kamu suka kucing? betul. Bukan cuma suka. Mereka adalah bagian dari dagingku. Kalian pulang dulu. Perkara ini akan kuputuskan sendiri. Yang Mulia, dia. Akhirnya pergi. Yang Mulia, ikan hari ini, ikan bas kelas 1, dipersembahkan Song Jiang.
Kakak, Yang Mulia suka ikan. Setiap makan harus ada ikan. Ingat, taruh ikan di depan Yang Mulia. Yang Mulia, sesuai perintah, sudah diselidiki. 2 anak kucing selir Su dibawa sendiri ke Istana Dingin, bukan kucing liar. Tapi, asal pastinya belum ketahuan. Aku sebelumnya tidak melihat kucing di kamarnya. Mengapa dia berbohong? Yang Mulia, yang baru saja lahir dengan susah payah. Bukan pangeran, melainkan seonggok tinja besar yang berbau busuk sekali. Bidan sampai pingsan karenanya. Pergi, cari bidan bantu. Selir Su melahirkan malam itu. Baik. Selir Su, kau sembunyikan sesuatu dari aku. Apa itu? Baginda, orangnya sudah di bawah. Katakanlah, pada hari Selir Su melahirkan, mengapa kau benar-benar pingsan? Hamba tua ini pingsan karena baunya yang menyengat. Di depan Baginda, masih tak mau mengaku? Baginda, ampunilah hamba. Baginda, hamba juga tidak jelas apa yang terjadi hari itu. Hamba hanya tahu bahwa Selir Su melahirkan 2 anak kucing. Langsung pingsan, terkejut. Apa? Selir Su lahirkan 2 kucing? Ya, benar. Saya jamin. Baginda, hamba jamin. Selir Su? Benar-benar Selir Su. Sikap Baginda kemarin terlalu aneh. Mencuri segel dan dekret kekaisaran. Masalah serius, tapi dia tidak membunuhku, bahkan membelai kucingku. Mungkin Baginda juga suka kucing. Tidak bisa. Istana ini adalah tempat yang kejam tanpa ampun. Aku tak boleh biarkan 2 hatiku terus tinggal di sini. Harus mencari cara untuk membawa mereka keluar. Yang Mulia Selir Agung tiba. Cepat, bawa mereka bersembunyi. Hormat kepada Yang Mulia Selir Kaisar. Tidak tahu, Yang Mulia, datang dengan kemegahan, ada keperluan apa? Keluarga Su, kemarin ke Istana Dinginmu, lihat 2 anak kucing. Mereka lincah. Hatiku senang melihatnya, akan kubawa ke istana untuk kubesarkan sendiri. Cepat, bawa anak kucing itu keluar. Sambutlah keberuntungan besar ini. Seluruh harem tahu Selir Shuan benci kucing dan anjing. Dulu, ada anjing peliharaan Selir, tak sengaja menabraknya. Langsung di sana, dikuliti, diambil uratnya. Dia tak mau pelihara kucing, tapi lihat Kaisar agak tertarik anak kucing, dan jadikan anak kucing ini alat untuk rebut kasih sayang. Paduka Selir, 2 anak kucing itu tumbuh besar di Istana Dingin. Mereka mungkin punya banyak kebiasaan buruk dan bisa membuat Paduka tidak nyaman. Kalau Paduka suka anak kucing, silakan pelihara 2 ekor yang cerdas dan lincah. Jangan biarkan benda dari Istana Dingin ini mengotori tangan Paduka. Kurang ajar. Aku tak perlu diatur. Orang buangan. Pengawal, tangkap kucingnya. Baik, Jangan, Yang Mulia. Yang Mulia. Jangan mendekat. bangsat kecil ini di sini. Berani gigit orang. 2 binatang buas penggigit ini, bunuh untukku. Tidak, Siap, jangan. Yang Mulia. Berani lawan, Yang Mulia. hajar habis-habisan. Gila, Yang Mulia. Lepaskan dia. dia bukan yang mulia manapun. Jangan bergerak. Lupa janji pada ibu semalam. Dalam kondisi apapun, selama ada orang lain, kalian berdua tidak boleh sembarangan bicara. Mengerti? Apalagi berubah jadi manusia. Mengerti, sayang? Tangkap kucing itu untukku. baik. Tidak boleh. Aku tidak boleh jatuh.
Takkan kubiarkan siapapun merebut anak-anakku. Lepaskan. Anakku. Kurasa kau terlalu ingin menjadi permaisuri. Ini cuma 2 binatang. Jika kau tak mau menyerahkan, aku pun tak mau lagi. Bunuh sekalian untukku. Siap. Yang Mulia, Hentikan untukku. Menghadap Yang Mulia. Selir Sue. Kenapa tak tinggal di istana Changchun? Tinggal tenang di sana. Malah bawa pelayan, lalu berkelahi di istana dingin? Apa maksudmu? Yang Mulia, hamba lihat 2 anak kucing itu kasihan di istana dingin ini. Jadi, hamba putuskan bawa ke istana hamba dan rawat. Tapi tak disangka, Nyonya Su terus menghalangi. Dia malah berkelahi, hamba tak tahan lagi. Dan mengajarinya sopan santun. Sakit? Kalau begitu, letakkan dulu kucingnya. Aku berjanji, tidak akan ada yang menyakiti mereka lagi. Jangan bergerak. Apa yang terjadi di sini? Apalagi sekarang aku adalah selir yang terbuang dan terkenal buruk. Bahkan sebelumnya, aku juga tidak begitu disayang. Kenapa tiba-tiba Yang Mulia perhatian padaku? Selir Kekaisaran Xuan tak tegas urus bawahannya. Biarkan anakmu berbuat jahat mulai hari ini. Dikurung di istana, tanpa perintah dariku. Jangan keluar dari gerbang istana. Paduka, saya tak bersalah. Dia yang mulai duluan. Kulihat sendiri. Berani-beraninya kau membantah. Baru saja, semua pelayan istana yang terlibat perkelahian, bawa mereka keluar. Masing-masing 30 cambuk. Paduka, kasihanilah. Paduka. Lapor, Paduka, Selir Su. Luka luar ringan. Tetapi tidak ada masalah serius, asal dioleskan selama beberapa hari. Krim, kristal es, akan pulih seperti semula. Pergilah bersama-sama. Aku ada yang ingin dibicarakan dengan Selir Su. Baik. Yang Mulia, hamba bisa melakukannya sendiri. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Maaf, beta datang terlambat. Kelembutan semacam ini datangnya terlalu tiba-tiba. Pertama kali hamba lihat Yang Mulia begitu lembut. Pengawal. Ada. ada. Yang Mulia. Sampaikan titah beta. Mulai hari ini, kembalikan gelar Selir Su. Dia masih tinggal di Istira Yilan. Baik. Hanya anak kucing yang dilahirkan Selir Su adalah anak beta. Mereka yang melahirkan, anak laki-laki atau perempuan, semuanya menipu beta. Tapi tentang beta, seekor kucing, ini penting. Mengatakannya sembarangan, khawatir akan mengejutkanmu. Lebih baik kita rencanakan matang. Yang penting bikin kamu dan anak kucing itu hidup nyaman lebih penting. Apakah itu semua yang Mulia ingin sampaikan? Tak mengerti. 3 hari lagi adalah ulang tahun permaisuri. Selirku harus hadir. Niang-niang. Yang Mulia, ada apa dengannya? Sulit ditebak hati raja.
Sambil manfaatkan pemulihan jabatan, segera cari cara. Pindahkan Dabao dan Erbao keluar. Dia sudah pergi. Kalian tidak perlu takut lagi. Ibu, apa? Kamu bilang, istana keluarga Su punya 2 anak, umur 3-4 tahun. Kulihat jelas. Lagi pula, hamba dengar kedua anak itu memanggil Selir Su dengan mesra sebagai ibu. Baru 2 tahun di istana, mana mungkin punya 2 anak berumur 3-4 tahun. Pasti ini anak haram, hasil perselingkuhannya di luar istana. Entah bagaimana, si Su yang bajingan hamil ini bisa menyusup masuk istana. Yang mulia, laporkan ke kaisar hari ini. Laporkan ke kaisar hari ini. Pasti kaisar akan menghukum berat Selir Su ini. Tunggu dulu. Entah mantra apa yang baru Selir Su beri ke kaisar hingga membuatnya, bahkan urusan besar mencuri stempel kekaisaran, tak ditindaklanjuti. Jika kaisar mau lindungi Selir Su, sampai urusan anak haram diabaikan, kita malah dianggap provokator. Kalau begitu maksud yang mulia, Besok, bukan ulang tahun Ibu Suri? Jika di pesta ulang tahun Ibu Suri, di hadapan Ibu Suri dan pejabat istana, kita ungkap kejahatan keluarga Su, meskipun kaisar ingin melindunginya, pasti tak kuasa berbuat apa-apa. cerdik sekali strategi yang mulia. Su Luo Shuang, kau suruhku dikurung di istana Changchun, hingga kehilangan muka. Akan kubalas 100 kali lipat. Ibu bawa Biyu ke pesta ulang tahun Ibu Suri. Tidur saja di istana dengan manis, jangan berkeliaran. Iya, Bu. Kami akan manis-manis, tidur di istana. Yang mulia, pesta ulang tahun segera dimulai. Baik. Mari kita berangkat. Permaisuri Su datang. Duduk di sampingku. Desas-desus itu benar. Dulu terkenal sebagai bahan tertawaan Permaisuri Su, kini dapat kasih sayang. Kaisar kembali. Permaisuri Su, pakai cara apa? Hanya dalam beberapa hari, dari permaisuri terbuang ke istana dingin, langsung meroket ke posisi tinggi. Benar, katanya Kaisar. Sangat baik padanya belakangan ini. Peti penuh emas, perak, permata, makanan lezat dan kue, semua dikirim banyak. Sekarang, silakan duduk di kursi permaisuri. Pada perayaan ulang tahun permaisuri janda, tampaknya di masa depan posisi permaisuri pasti akan menjadi miliknya. Jangan gugup, aku di sini. Bukankah ini Permaisuri Xuan yang dihukum tahanan rumah oleh Kaisar? Hormat kepada Yang Mulia. Bukankah aku sudah melarangmu keluar dari istana Changchun tanpa titah? Yang Mulia, hari ini adalah ulang tahun Permaisuri Janda. Hamba telah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk dipersembahkan kepada Permaisuri Janda. Hamba bisa menjamin, hadiah ulang tahun ini pasti buat Yang Mulia dan Permaisuri Janda terpana. Saya bisa menjamin, hadiah ulang tahun ini pasti akan membuat Yang Mulia dan Yang Mulia Ibu Suri terpukau. Hadiah ulang tahun apa yang bisa memiliki efek luar biasa seperti itu? Cepat perlihatkan pada saya. Mari lihat hadiah apa. Disediakan selir Xuan untuk Ibu Suri. Sungguh menantikan. Buka. Bauda, Bauer. Itu 2 anak kecil. Anak kecil ini penuh luka. Kejam sekali. Selir Xuan, apa yang terjadi? Mengapa kau membawa 2 anak ke perayaan ulang tahun saya? Apakah ini yang kau sebut
bisa buat saya terpukau? Yang Mulia Ibu Suri tak tahu, dua anak ini anak haram dari Selir Su. Saya bersusah payah, baru bisa menangkap mereka. Selir Su ini menipu Yang Mulia. Saya sungguh tidak tega melihat Yang Mulia dibohongi. Karena itu, saya ambil risiko dihukum mati untuk bawa mereka ke sini. Selir Su, apakah yang dikatakan Selir Suan benar? Permaisuri Su yang dikatakan Selir Suan itu benar. Mohon ampunilah mereka. Semua kesalahan ini adalah kesalahan hamba. Ampunilah anak-anak ini. Jika ingin membunuh, bunuhlah hamba saja. Su Luo Shuang, kali ini kamu tamat. Ya ampun, dua anak ini ternyata benar-benar miliknya. Sudah besar begini, mungkinkah dia melahirkannya sebelum masuk istana? Dengan orang lain, lihatlah dia memperlakukan dua anak haram ini lebih penting daripada nyawanya sendiri. Sungguh memalukan keluarga kerajaan. Selir yang sebelumnya berzina, satu persatu mati dengan cara yang mengenaskan. Dia malah langsung melahirkan dua. Nampaknya dia akan dihukum mati perlahan-lahan. Baginda Kaisar, Ibu Suri, di harem, ternyata menyembunyikan anak haram. Ini sangat memalukan keluarga kerajaan. Hamba mohon Baginda Kaisar, segera menghukum mati kedua anak haram kecil ini dan menghukum mati seluruh klan Permaisuri Su. Permaisuri Su, jangan takut. Jika ada yang memfitnahmu, katakan saja yang sebenarnya. Aku pasti akan membersihkan namamu. Baginda, perkataan hamba semuanya benar. Hamba tidak memfitnah Su Luo Shuang. Anak itu benar-benar miliknya. Permaisuri Su, katakan padaku, apakah kedua anak ini benar-benar milikmu? Kedua anak ini, apakah mereka benar-benar milikmu? Kedua anak ini memang milik hamba. Tapi mereka masih kecil. Mohon jangan sakiti mereka. Hukum saja hamba sendiri. Tapi yang kau lahirkan jelas anak kucingku. Bagaimana ada dua anak sebesar ini? Bahaya, bahaya, bahaya. Pangeran Jin memberontak, serbu istana. Apa? Wah, ramai. Tepat sekali waktunya. Pangeran Jin berani pimpin pemberontak. Kau gila? Kakak ipar, bukan ingin memberontak, tapi terpaksa. Sudah bertahta bertahun-tahun, tapi tak punya keturunan. Pantaskah duduk di tahta ini? Bagaimana memimpin rakyat? Bagaimana mewariskan kekuasaan ini? Yang Mulia, jika hari ini kau turun tahta, hamba akan tinggalkan jenazah utuh. Hanya dengan dirimu? Jangan remehkan hamba. Dabau, Erbau, ibu datang selamatkan kalian. Ibu, kami anak baik tidur di istana, tapi orang jahat tangkap kami. Ibu tahu kalian anak yang paling baik. Salah ibu, tak bisa lindungi kalian. Ibu bawa Dabau dan Erbau pergi dari sini. Kau membuatku dihukum kaisar. Masih mau kabur? Tidak mungkin. Matilah kau yang sakiti aku. Jangan harap lari. Ibu, ada apa denganmu? Kamu mengeluarkan banyak darah. Dabau, Erbau, jangan pedulikan ibu. Cepat pergi. Bawa mereka pergi. Luo Shuang. Darah Luo Shuang dan aku seharusnya dua anak kucing. Dua anak ini siapa? Mengapa Luo Shuang peduli pada mereka sampai abaikan nyawanya sendiri? Yang Mulia, sudah saat seperti ini. Masih tidak fokus? Tak hormati pangeran. Harus cepat diselesaikan. Orang jahat berani menyakiti ibu kami. Dabau, Erbau, jangan. Monster, anak-anak itu berubah menjadi kucing? Menakutkan. Kalian dua kucing liar jahat ini adalah kedua anak itu. Lepaskan permaisuri, makhluk jahat.
Jangan sakiti anak-anakku. Jangan sakiti mereka. Jangan. Ternyata kedua anak itu, anak kucingku dan Luo Shuang, mereka baru lahir, tapi sudah bisa berubah wujud manusia? Luo Shuang. Luo Shuang. Luo Shuang. Bagaimana aku bisa kembali ke Balai Gilan? Di mana Dabau dan Erbau? Bukankah ini yang aku temui di pasar Taman Kekaisaran, kucing liar itu? Dasar kucing sialan, apa kau yang menyusahkanku? Dua anak itu, apa ulahmu juga? Kau hancurkanku? Aku jelas-jelas tidak berzina, hanya melahirkan dua anak kucing. Sebagai ibu baru, untuk selamatkan diri, terpaksa mengaku sudah buang air besar. Kau hancurkan nama baikku. Jangan kira kau menatap. Aku akan membiarkanmu. Kalau bukan kau, aku tak akan diusir ke Istana Dingin. Jadi selir terbuang. Buat bertahan hidup, berkali-kali nyaris dipenggal. Jangan lari. Aku tahu, kau ingin balas jasaku. Harus tanya pendapatku dulu. Katakan, kapan kau mulai menjahiliku? Bagaimana bisa aku, manusia normal, melahirkan dua anak kucing? Bukankah malam kau melayani itu? Apa? Aku melayani malam? Kau gila. Tunggu dulu. Kenapa kucing hitam ini bisa bicara? Suaranya familiar. Ibu sudah bangun. Ibu sudah sadar. Ayah hebat sekali, mengusir penjahat dan menyelamatkan ibu. Ayah. Yang mulia, Anda juga bisa berubah jadi kucing. Kamu juga bisa berubah menjadi kucing. Jadi sekarang kamu mengerti? Mengapa aku lahirkan dua anak kucing? Kaisar, kamu ternyata kucing hitam itu. Karena itulah aku melahirkan dua anak kucing. Lalu penderitaanku selama ini, apa ini? Apakah ini berarti aku sial? Biu, Ya, bawa mereka keluar dulu. ayo pergi. Luo Shuang, ingat 5 tahun lalu, saat kamu di Jiangnan, selamatkan kucing hitam? 5 tahun lalu. Aduh, kenapa lukamu parah sekali? 5 tahun lalu, aku selamatkan kucing hitam terluka. Aku merawatnya dengan penuh perhatian, sampai sembuh. Tapi kemudian dia tiba-tiba pergi. Karena itu, aku sedih untuk waktu yang cukup lama. Kucing itu aku. Beta dari suku kucing gaib. Karena masalah di suku, Beta terdampar di dunia manusia. Saat itu Beta terluka. Untung kau selamatkan Beta. Nyawa Beta terselamat. Ternyata aku dan Kaisar sudah saling kenal lama. Setelah kembali ke suku, Beta mulai mencari kamu kemana-mana. Kemudian, di hutan, Beta bertemu seseorang luka parah. Wajahnya persis Beta. Apakah orang itu? Benar, dia Kaisar manusia. Benar, dia Kaisar manusia. Saat itu dia diserang diam-diam, dan nyawanya tidak akan lama lagi. Tidak bisa dicabut. Kalau tidak dicabut, Beta khawatir Yang Mulia tak akan bertahan lama. Beta mohon satu hal. Kau mirip sekali dengan Beta. Bisakah kau menggantikan Beta? Jaga kerajaan Beta. Beta telah dikhianati oleh Pangeran Jin dan tidak akan bertahan lama. Jika dia tahu Beta mangkat, dia pasti akan merebut kekuasaan. Pangeran Jin kejam. Jika kerajaan jatuh ke tangannya, rakyat pasti akan menderita. Tidak. Tak mau jadi kaisar, tak bisa janji padamu. Masih harus cari seseorang. Bagi rakyat, kaisar paling dihormati. Jika kau jadi kaisar, bisa cari siapapun. Jadi, kau menyetujuinya menjadi kaisar. Setelah jadi kaisar, aku cari kemana-mana untuk temukanmu.
Saat itu aku cuma tahu kau wanita subur, tanpa info lain sama sekali. Tapi beta tidak pernah hampiri selir lain. 3 selir itu berselingkuh dengan orang lain. Beta hanya manfaatkan kesempatan bersihkan istana. Tapi, kau sudah temukan aku lama. Lalu, kenapa tak pernah panggil aku? Mungkin karena gelisah saat mendekati kampung halaman. Beta ingin mengakui dirimu, tapi takut lancang. Sampai suatu hari, beta berubah wujud asli, lalu mengintipmu diam-diam. Ternyata di Taman Kekaisaran, kau bertemu beta. Kau suapi beta kue. Saat itulah, beta sadar. Tidak bisa menunggu lagi. Jadi, hari itu saat kau mabuk dan salah masuk istana, Itu beta yang sengaja mengatur. Aku sengaja melakukannya. Cuma minum buat kuatin nyali. Aku pikir aku tak bisa bikin manusia biasa hamil. Jadi, saat tahu kamu hamil, sedih lama sekali. Kupikir kamu seperti selir lain. Sama saja. Jadi permaisuri, diam-diam dengan orang lain. Tapi aku bisa terima. Kamu pernah selamatkan nyawaku. Bahkan jika itu anak orang lain, aku bersedia membesarkannya untukmu. kalau begitu, anak orang lain saja. Kau mau besarkan. Mengapa aku, yang mengaku hanya sembelit, dibuang ke istana terpencil? Karena aku tahu Pangeran Jin merencanakan pemberontakan, merebut tahta. Takut dia mengancamku denganmu. Hanya bisa begini, untuk lindungimu. Sekarang, Pangeran Jin kubunuh. Selir mulia Sui dibuang ke istana terpencil. PM gagal didik putrinya, diturunkan pangkat jadi rakyat biasa. Kedepannya, takkan ada lagi yang bisa menyakiti kamu dan anak-anak. Luo Shuang, terima kasih sudah menyelamatkanku. Terima kasih untuk sepasang anak yang menggemaskan. Paduka, kalau dulu aku tak selamatkan Paduka, cerita selanjutnya tak akan pernah ada. Takdir sudah diatur oleh langit. Aku percaya, meski diulang ribuan kali, kita pasti akan bertemu lagi. Tapi, bau besar dan bau kecil di hadapan semua pejabat istana berubah menjadi kucing kecil. Tenang saja. Masalah ini sudah kuserahkan pada adikku. Dia yang tangani. Dik, Kak. Kak, Suanji, Kak, yang kakak percayakan yang sudah selesai. Semua saksi Dabao dan Erbao berubah jadi anak kucing. Ingatan mereka sudah saya hapus. Cuma nggak nyangka, banyak banget orang di pesta ultah ini. Sangat lelah. Luo Shuang ini adik kandungku, Suanji, dari suku kucing spiritual. Hapus ingatan. Dia bisa bantu orang. Saya panggil dia bantu. Suanji sering tinggal di suku kucing spiritual, jarang ke wilayah manusia. Dia tak paham urusan manusia. Jika ada yang menyinggungmu, semoga kamu tidak keberatan. hebat sekali. Dia bahkan memiliki kemampuan menghapus ingatan. 3 hari lagi, akan kuumumkan ke seluruh negeri, menunjukmu sebagai permaisuri. Dabao dan Erbao jadi pangeran putri. Sebagai pangeran dan putri. Tunggu, saya menentang hal ini. Kamu menentang apa? Saya yang menunjuk permaisuri. Hubungannya denganmu apa? Hubungannya besar, kakak saya. Jadi orang yang kamu nikahi bukan kakak ipar saya? Meski kakak Luo Shuang melahirkan Dabao dan Erbao, aku tak setuju dia jadi kakak iparku. Dia berkali-kali diintimidasi selir permaisuri Xuan. Terlalu lemah. Bagaimana dia pantas jadi wanita suku kucing spiritual kita? Bagaimana dia lindungi 2 anak itu? Dia pantas untuk kakakku. Suanji, Adik Suanji, karena kamu bilang begitu, pasti kamu sudah punya rencana. Katakanlah, apa yang kamu ingin saya lakukan? Baiklah, apa yang kau ingin aku lakukan? Bulan depan, aku akan mengajarmu perempuan klan kucing gaib semua keterampilan mereka. Kalau bisa pelajari, aku akui kau sebagai kakak ipar. Baik, aku mau belajar. Luo Shuang, lakukan sesuai kemampuan. Jangan memaksakan diri. Tenang saja. Semangat, Ibu. Semangat, Ibu. Keterampilan yang dipelajari baru jadi milikku. Jadi permaisuri, atau tidak, aku akan manfaatkan kesempatan ini untuk jadi kuat. Selamanya menjadi tumpuan kalian. Kakak Luo Shuang, hari ini aku ajarkanmu keterampilan yang mudah dipelajari. Bawa orang itu ke sini. Lepaskan aku sekarang. Setelah aku kembali di Sayang Kaisar, kalian berdua kuhukum. Selir Xuan. Su Luo Shuang. Kenapa kau belum mati? Setelah aku kembali di Sayang Kaisar, akan kusiksa kau dan kedua anak harammu. Sampai habis, akan kubunuh kalian semua. Kau bermimpi. Kakak Luo kasar mengancam cara balas paling tak berguna. Cambuk dia. Su Luo Shuang, berani-beraninya kau.
Apa yang tidak berani kulakukan? Kau lupa bagaimana kau perlakukan anak-anakku? Aduh, kucing liar dari mana ini? Istana tua ini pasti kotor, menarik hal-hal najis. Cepat, bunuh mereka. Jangan kotori jubah kaisar. Cuma 2 binatang. Jika kau tidak memberi, aku juga tidak mau. Bunuh untukku? Ibu Suri tak tahu, 2 anak ini hasil perselingkuhan Nona Su, anak haramnya. Orang hina berdarah rendah. Aku akan memperlakukan mereka. Cepat lepaskan aku masih bisa membiarkan kalian hidup. Diamlah kau. Kau berani memukulku? Aku ini selir utama, putri Perdana Menteri. Kau berani memukulku? Memukulmu ya memukulmu. Selir utama apa? Putri Perdana Menteri apa? Boleh seenaknya ganggu orang? Sekarang kau sudah dicabut gelarnya, ayahmu juga dipecat menjadi rakyat biasa. Masih berisik apa? Aku pasti akan kembali ke puncak. Saat itu, aku akan membunuh kalian semua. Mimpilah. Menampar orang ternyata memuaskan. Nanti aku ajarin Erbau juga. Kemampuan ini akan buat dia bukan cuma putri utama, tapi juga putri tampar. Bagus, hari ini tahap ini lulus. Besok lanjut tahap berikutnya. Entah mengapa, aku mulai merasa antusias tersembunyi. Kuda-kuda harus kokoh, kepala jangan lemas, angkat tangan lebih tinggi. Lalu, Cuanci ajari aku bela diri dasar. Klan kucing ajaib suka ikan, harus belajar masak ikan segar. Dia juga ajari aku 108 cara masak ikan segar. Luo Shuang, kau sudah bekerja keras belakangan ini. Kau sangat hebat. Hanya dalam waktu singkat, kau sudah dapat pengakuan dari Xuanji. Besok aku umumkan ke seluruh negeri, anugerahkan Dabao dan Erbau sebagai pangeran dan putri. Baginda, lalu nama Dabao dan Erbau? Sudahkah Paduka memikirkannya? Sudah. Dabao akan bernama Jingsing. Erbau bernama Jinghao. Menghadap gunung tinggi dengan hikmat, menempuh jalan agung dan lurus. Kin dan sebergandengan. Segalanya tenang dan indah. Nama yang bagus. Yang paling mengenalku, tak lain adalah Luo Shuang. Baginda permaisuri buruk, pangeran kecil pingsan, demamnya tak turun. Kakak, kakak, kakak. Ryu, sudah panggil tabib istana? Sudah dipanggil, hamba lihat. Tidak. Dabao, bukan demam biasa. Ini pertanda kekuatan tersembunyi akan bangkit. Kekuatan tersembunyi? Iya. Semua kucing suku spiritual punya kemampuan khusus. Kemampuan Xuanji hapus ingatan. Kemampuanku menumbuhkan tanaman. Pertama dapat kemampuan, pasti demam tinggi. Tubuh sudah beradaptasi dengan kekuatan itu. Demamnya akan turun. Jadi, demam Dabao bukan penyakit biasa. Itu tanda kekuatan tersembunyinya bangkit. Hanya saja tidak tahu, Dabao punya kekuatan apa? Shuanger, ini salah ibumu. Untuk mengumpulkan uang mengobati ibu, kau masuk ke dalam istana berbahaya itu. Hingga kehilangan nyawa. Shuanger, jangan takut. Ibu datang menemanimu. Nenek, jangan. Dabao, kau sadar. Demammu juga turun. Ibu, cepat selamatkan nenek. Nenek sedang berayun di dalam kamar. Berayun. Dabao, kenapa kamu tiba-tiba bilang begitu? Baru saja Dabao bermimpi. Mimpi tentang nenek. Di dalam kamar, nenek sedang bermain ayunan. Sama seperti opera. Bibi Piu tonton 2 hari lalu. Saat itu, dia sampai menangis.
Dabao tidak ingin ibu menangis. Jadi, cepat selamatkan nenek. Apa maksudnya bermain ayunan? Kaisar, saya sudah memanggil tabib istana. Biu, Dabao bilang, kamu ajak mereka nonton opera, ada adegan bermain ayunan. Apa artinya? Bermain ayunan? Ah, Yang Mulia. Dabao mungkin maksudnya gantung diri. Apa? Ibuku. Kaisar, pangeran kecil sudah turun demamnya. Tidak ada masalah serius. Hamba akan membuat resep tonik. Berikan ke dapur kerajaan, suruh mereka memasak sup tonik untuk pangeran kecil. Pergi. Baik. Kaisar, mimpi Dabao tadi. Artinya apa? Hanya mimpi biasa. Ibuku baik-baik saja kan? Dabao tunjukkan kemampuan apa? Saya juga tidak yakin. Tidak. Aku harus menemui ibuku. Besok pagi, aku akan menemanimu berangkat ke Jiangnan. Acara penobatan permaisuri bisa kita lakukan setelah kembali. Ajak ibu mertua menyaksikan penobatan bersama. Pengawal. Beta bubarkan semua selir di harem. Kau bertanggung jawab atas ini. Beri setiap selir kompensasi 50 tael perak. Baik. Pergi beritahu permaisuri ibu, besok beta temani selir Su ke Jiangnan cari keluarganya. Baik. Ibu, kau pasti harus selamat. Kaisar, permaisuri ibu dengar. Kabar kau ke Jiangnan. Panggil kau bicara. Luo Shuang, temani anak-anak di sini dengan baik. Beta pergi sebentar dan segera kembali. Kaisar, masih ingat permaisuri ibu? Pernah sebut adikmu? Adik? Adik apa? Tentu saja ingat. Dulu permaisuri ibu sedang hamil, menemani almarhum Kaisar turun ke Jiangnan dalam penyamaran. Tak disangka, ada beberapa insiden. Adikmu tidak hanya lahir prematur, tapi juga diculik orang, terbuang di kalangan rakyat jelata. Bertahun-tahun ini, permaisuri ibu masih mengirim orang untuk mencarinya, tetapi semua tanpa hasil. Kali ini turun ke Jiangnan, permaisuri ibu berharap kau menelusuri lagi adikmu itu. Permaisuri ibu tenanglah, beta pasti akan mencari dia. Adikmu. Ada tanda lahir bunga plum di pinggangnya. Tanda lahir jelas. Seharusnya mudah ditemukan, tapi mengapa selalu tidak dapat ditemukan? Rupanya permaisuri memiliki anak yang terpisah di dunia biasa. Di pinggangnya ada tanda lahir berbentuk bunga plum. Ya, soal selir Xuan, sudah kuruskan. Tak akan terlalu menderita di penjara. Terima kasih. Xuaner, tunggu sebentar lagi. Ayah sudah punya rencana bagus. Akan segera menyelamatkanmu dari penjara dan membalaskan dendamu dengan keras. Kaisar masih punya satu adik laki-laki. Tapi jika adik ini ditemukan, lalu memberontak seperti Pangeran Jin, bagaimana nanti? Jika ada calon yang lebih cocok, aku rela serahkan tahta ke manusia. Aku berasal dari bangsa kucing roh. Tahtanya manusia ini memang bukan milik. Aku hanya duduk sementara di posisi ini untuk menemukanmu. Sekarang, aku sudah menemukanmu. Kalau ada yang lebih cocok, aku rela serahkan tahta ke manusia. Luo Shuang, saat itu, aku ingin membawamu mengasingkan diri di pegunungan. Mau? Mau. Luo Shuang tak suka kemewahan. Dulu masuk istana, untuk uang 10 tael perak di pengumuman kekaisaran untuk obati ibuku. Song Zhaoyan adalah nama kaisar sekarang. Lalu apa nama aslimu? Siapa namamu? Xuan Yi. Suwan. Ye.
Silakan lihat di sini. Baik. Akhirnya kembali ke Jiangnan. Ibu tumbuh besar di sini. Ya, ibu memang tumbuh besar di sini. Disinilah juga ibu bertemu ayahanda kalian. Bau kecil suka di sini. Adik bius Suanji. Bawa bau besar dan bau kecil. Istirahat di penginapan. Aku dan Kaisar akan temui ibuku. Kakak Luo Shuang, serahkan bau besar dan bau kecil pada kami. Inikah tempat tinggalmu dan ibumu? Ibu, aku pulang. Ibu. Bagaimana keadaan ibuku? Ibuku gimana? Masih nafas. Untung kita tepat waktu. Sebelum berangkat, aku dan tabib istana minta beberapa obat penguat qi dan peredaran darah. Mungkin berguna untuknya. Ibu. Shuanger, aku ketemu kamu di alam baka? Shuanger, ibuku minta maaf padamu. Ibu, kau tidak mati. Kau masih hidup dengan baik. Aku tidak mati. Kalau begitu, tentu saja aku juga hidup dengan baik, Ibu. Tapi, kau kira aku sudah mati? aku dengar. Dulu ada selir margasu di istana, dihukum pancung kaisar. Semua bilang itu kau. Demi uang, untuk pengobatan ibu, kau juga takkan masuk. Istana berbahaya bagai sarang naga gua harimau. Ini semua salah ibumu yang celakakan kau. Makanya dia berniat turun temani kau di alam baka. Selir yang dihukum pancung karena perzinaan. Memang ada yang margasu. Kebetulan sama denganku. Ibu salah paham. Ini adalah Yang Mulia Kaisar. Kaisar, semoga panjang umur. Ibu mertua tak perlu basa-basi. Hamba datang. Temani Luo Shuang cari saudara. Semua, masuklah. Ini semua pemberian menantu laki-laki ini. Sebagai terima kasih untuk ibu. Silakan diterima, ibu mertua. Sertifikat tanah di lokasi tersibuk Jiangnan. Mutiara malam kelas 1 dari Laut Timur. Ini rubi dan safir, bentuk tusuk konde emas, motif mutiara ganda. Dan ini emas dalam jumlah banyak. Shuanger, Kaisar terlalu menghargaimu. Ya, Kaisar sangat baik padaku. Dia tak hanya bubarkan selir-selir haram untukku, tetapi juga akan mengadakan upacara penobatanku sebagai permaisuri. Benarkah? Kalau begitu, Shuanger kita akan menjadi permaisuri. Tidak hanya itu, ibu juga mendapat 2 cucu laki-laki yang menggemaskan. Cucu? Cepat bawa aku bertemu mereka. Aduh, Dabau dan Erbau kita menggemaskan. Nenek sangat menyayangi kalian. Lihat, nenek bawa tanghulu untuk kalian. Lihat, suka? Satu-satu. Ayo, makan pelan. Kalian berdua. Manis. Suka. Tapi Shuanger, katamu baru 2 tahun masuk istana. Dabao dan Erbau kelihatannya berusia 3 atau 4 tahun. Ibu, ceritanya panjang. Kalau panjang, jangan cerita. Jangan buang waktu untukku dan cucuku mesra. Tapi, asal anak dari Shuanger kita, semua adalah anak kesayangan ibu. Ibu, aku jemput ibu kembali. Untuk hadiri penobatan permaisuri, dan juga untuk rebut kembali semua yang harusnya milik ibu. Ibu seharusnya tinggal di kediaman keluarga Su, dilayani para pelayan, bukan seperti sekarang, tinggal di gubuk kecil ini. Hitung-hitung hari. Saudara berebut harta warisan istri pertama, lagi usir istri pertama dan putri, ayah diusir tanpa ampun. Sebentar lagi pasti sudah ulang tahun. Pada saat itu, kita akan memberinya sebuah hadiah besar. Shuanger, apa yang kamu rencanakan? Ibu, nanti kamu akan tahu. Dulu aku terlalu lemah, sehingga ibu dan anak-anak menderita. Untungnya, Xuanji menyadarkanku menghadapi orang jahat.
harus kejam dan tegas. Mata ganti mata. Luo Shuang, sisi permaisuri, mata-mata menemukan beberapa tentang putra bungsu permaisuri. Aku harus pergi melihat. Hari-hari ini, kamu tinggal di sini dulu. Tak perlu takut. Aku akan tinggalkan Suanji dan pengawal rahasia untuk lindungimu. Kamu juga harus berhati-hati. Untung kali ini, Dabao bermimpi ibu menggantung diri. Kami bisa kembali tepat waktu. Tunggu upacara penobatan permaisuri. Baru kembali. Akibat tak terbayangkan. Saya curiga, Dabao sadar. Punya kemampuan ramal masa depan. Meramal masa depan. Hal ini sangat ajaib, bukan? Erbau belum tahu apa yang akan disadari. Sudah mulai agak menantikannya. Anak kita, baru lahir sudah bisa jadi manusia. Kemampuan yang disadari paling hebat. Anak yang sangat cerdas. Bagaimana kalau kita punya beberapa lagi? Silakan. Baik. Silakan masuk. Silakan. Ini kediaman keluarga Su. Shuanger, kita masuk dulu. Tolong tunjukkan undangan. Saya anak perempuan Chen Dakiang. Saya datang untuk pesta ulang tahun ayah saya. Untuk apa undangan? Berani. Berani sebut nama tuan kami? Putri kami cuma Nona Pepe. Kami tak pernah lihat kalian. Tak punya undangan? Cepat pergi. Jangan halangi jalan tamu. Kamu tidak kenal kami. Tapi Chen Dakiang kenal. Kalian bisa masuk dan tanya. Su Feng dan Su Luo Shuang datang ucapkan selamat. Lihat dia izin atau tidak. Ayo masuk. Kami sibuk jamu tamu penting. Tak ada waktu untuk kalian. Orang seperti kalian cari muka, sering kami lihat. Pergi. Jangan ganggu kami. Ayo pergi. Pergi. Shuanger, bagaimana kalau tunggu sampai pesta selesai baru datang? Ada apa? Ribut. Nona Pepe, baru 2 orang bikin keributan. Sudah, kami usir. Oh, kalian. Masuklah. Hari ini ulang tahunku, Chen Dakiang. Terima kasih untuk semua yang hadir di tengah kesibukan. Teristimewa. Terima kasih Gubernur Zhang atas kehadirannya. Kedatanganmu mengharumkan rumah ini. Semoga Tuan Chen diberkahi kesehatan dan kebahagiaan setiap tahun, dilimpahi kelancaran dan sukacita tiada batas. Mari bersulang. Ayah ibu, lihat siapa yang datang. Shuanger. Bagaimana Pepe bisa bawa mereka masuk? Ini istri pertama Tuan Chen yang diceraikan Nyonya Su dan putri mereka. Su Luo Shuang? Su Luo Shuang ternyata masih hidup. Bukankah setelah masuk istana, kerana perselingkuhan, dia dihukum mati oleh Kaisar? Selir bermarga Su yang dibunuh orang lain. Tapi, bagaimana dia bisa muncul di sini? Bukankah dia masih di istana? Ini, kalian pasti tak tahu. Beberapa waktu lalu, Kaisar keluarkan dekret bubarkan istana belakang. Jadi, para selir di istana belakang boleh pulang ke kampung halaman. Shuanger, sungguh senang kamu bisa kembali. Katakanlah, dulu kenapa pilih masuk istana daripada pulang ke ayah? Aku dan ibumu pernah menikah. Asal ibumu mau jadi selirku, aku akan bayar pengobatannya. Shuanger, kamu bawa ibumu kembali? Dia merindukanku, mau jadi selirku. Ibuku jadi selirmu. Mimpi. Kau ingin ibuku menjadi selirmu? Mimpi. Su Luo Shuang, kau tak hormat pada orang tua. Bagaimana bicara dengan ayah? Cara bicaraku bukan urusanmu. Selir sepertimu jangan ikut campur. Berani. Jauh-jauh bukan selir. Dia istri sahku. Panggil dia ibu. Pantaskah dia disebut ibu? Tidak hanya dia tidak pantas, kau pun tidak pantas menjadi ayah. Dulu kau menikahi keluarga Su, tapi diam-diam memelihara Li Zhao sebagai selir dan melahirkan Chen Peipei, si anak haram, tidak setia. Lalu, kau manfaatkan. Saat kakekku meninggal, ibuku sedih. Kau gelapkan harta keluarga Su, tidak bermoral. Kalian berdua, pasangan mesum tidak bermoral. Beraninya, ajarkanku etika di sini. Anak durhaka, kau, diam. Aku cuma bilang yang benar. Kenapa harus diam? Kalau tak mau orang lain tahu, jangan dilakukan. Tamu-tamu di sini. Tahu kan? Ayah, Su Luo Shuang, awalnya, karena kita berdua sama-sama, anak perempuan ayah, aku bawa kamu masuk untuk ucapkan selamat ulang tahun. Tak disangka kau malah tak tahu berterima kasih. Tidak hanya di sini, sebarkan kata menyesatkan pengaruhi orang, berani bertindak kasar. Pengawal, usir mereka keluar.
Datanglah. Usir mereka keluar. Tunggu. Jangan sembarangan mengusir orang. Pei. Dia adalah kakakmu. Luo Shuang, kamu masih sangat muda. Tidak tahu penderitaan ayah. Apa yang ayah lakukan dulu juga terpaksa. Ibumu melahirkanmu. Pendarahan hebat. Doktor bilang, nanti tak bisa lahirkan anak lagi. Aku anak laki-laki satu-satunya keluarga Chen. Menikah pun harus punya anak laki-laki untuk meneruskan keturunan. Jadi, baru mencari selir untuk memiliki anak. Jadi ayah mencari selir. Kesal aku bukan anak laki-laki, menyalahkan ibu tak bisa melahirkan lagi. Benar. Awalnya, ayah berharap setelah jauh-jauh lahirkan anak laki-laki, bawa anak itu pulang, dicatat atas nama ibumu. Jadi saat ibumu tua, ada anak laki-laki yang merawatnya. Sayangnya, kehamilan pertama. Jauh-jauh lahir anak perempuan. Demi dapat anak laki-laki, jauh-jauh hamil lagi. Tapi akhirnya ketahuan ibumu. Ibumu tahu aku punya selir, tanpa tanya, langsung mau pukul aku. Menyebabkan jauh-jauh keguguran, ibumu telah membunuh anak laki-lakiku. Aku murka dan menceraikannya. 3 ketidakbakatan, tak punya keturunan yang terbesar. Nona Su tak bisa lahirkan anak laki, bahkan bunuh anak Tuan Chen. Pantas diceraikan. Nona Su ini sangat iri. Sampai tidak bisa menerima seorang anak. Untungnya, sekarang jauh-jauh hamil lagi. Langit sungguh baik padaku. Adapun kekayaan keluarga Su, Su Feng tak paham bisnis. Industri keluarga Su di tangannya sudah dijual habis. Aku sama sekali tidak merebut industri keluarga Su. Industriku hasil dari bisnisku. Kediaman ini sudah lama aku tinggalkan. Aku terikat emosional, jadi ku beli. Lalu jadi kediaman Chen. Aku tahu kau takkan mengaku. Shuanger, saat itu kau masih muda. Kau tak tahu alasannya. Sebagai ayahmu, aku tak akan mempersoalkannya. Hari ini, rayakan ulang tahun ayah. Biarkan dia lihat hadiahmu. Kemudian, kau dan ibumu bisa tinggal di kediaman Chen. Aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Mau hadiah ulang tahun? Baik. Apa ini? Surat pengaduan. Bapak Bupati Zhang, saya, Su Luo Shuang, lapor Chen Daqiang. Karena ambil kekayaan keluarga Su, dia sudah ambil alih industri keluarga Su. Bukti Chen Daqiang mengalihkan industri keluarga Su jadi miliknya. Mohon Bapak Bupati Zhang memeriksanya dengan cermat. Xuan Yi tahu saya mau rebut kekayaan keluarga. Dia kirim mata-mata untuk bantu kumpulkan bukti ini. Kali ini, saya datang dengan persiapan. Anak perempuan menggugat ayahnya. Durhaka, jika benar Tuan Chen merampas harta keluarga Su, dia lebih hina dari binatang. Sebelum nikah masuk keluarga Su, dia cuma karyawan miskin di bawah keluarga Su. Hadirin sekalian, mohon maaf. Keluarga Chen hari ini ada urusan internal untuk diselesaikan. Di lain waktu, kami akan menjamu kalian kembali. Mohon maaf. Silakan. Su Luo Shuang, kau mau gugat ayahmu? Chen Daqiang. Ini urusan keluarga kalian. Kalau bisa selesai sendiri, ngapain libatkan pemerintah? Mohon Bupati, bertindak sesuai prosedur. Yang Mulia, jangan percaya sepihak Su Luo Shuang. Semua bukti palsu. Dia membenciku karena dulu dia dan ibunya kuusir dari rumah. Itu sebabnya dia memfitnahku. Shuanger, sudah kukatakan, aku izinkan kau dan ibumu kembali ke kediaman Chen. Mengapa kau masih melakukan hal durhaka ini? Ini adalah kediaman Su, bukan kediaman Chen. Kami kembali ke rumah Su, tak perlu izinmu. Su Luo Shuang, serahkan buktinya. Asli atau palsu akan kutetapkan sendiri. Buku pembukuan ini
Enyahlah kau. Ibu. Pangeran, sudah bangun? Piu, cepat selamatkan ibu. Ada yang ingin membunuhnya. Apa? Pangeran kecil, kamu baru mimpi buruk. Yang Mulia punya pengawal rahasia. Takkan terjadi apa-apa. Ini benar. Ibu benar-benar dalam bahaya. Tolong selamatkan ibu. Aku juga ingin ibu. Aku ingin dipeluk ibu. Jangan menangis. Jangan menangis. Ada apa? Dabau dan Erbau. Kenapa nangis? Pangeran kecil mimpi buruk. Katanya Yang Mulia, dalam bahaya. Suruh kami selamatkan dia. Nona Swanji, bagaimana? Dengar dari kakak, Dabau bisa ramal masa depan. Biu, cari Kaisar dulu. Beritahu dia, kakak Luo Shuang dalam bahaya. Aku tinggal di sini. Lindungi dua anak ini. Baiklah. Tak boleh hidup! Bapak Bupati, ini artinya apa? Su Luo Shuang, aku dan Bapak Bupati sahabat karib. Antara teman baik, tentu harus saling membantu. Kalian berani begitu? Terang-terangan. Kolusi pejabat pengusaha. Kalian berani sekali, terang-terangan, kolusi pejabat dan pengusaha. Memang, mau apa? Kalau tidak, kenapa kami minta tamu pergi duluan? Su Luo Shuang, Su Feng. Aku tulus membawa kalian, masuk ucap selamat. Tak disangka, kalian datang bikin keributan. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Su Luo Shuang, aku meremehkanmu. Tak kusangka kau bisa kumpulkan bukti aku pindahkan harta keluarga Su. Meskipun kau putriku, tapi siapapun yang mengancam kemewahan dan kekayaanku harus mati. Mau apa pada Shuanger? Aku tak akan biarkan kalian berhasil. Pengawal, hajar Su Luo Shuang sampai mati. Shuanger, mereka lebih banyak. Jangan jaga ibu. Mundur, aku yang akan hadapi mereka. Tak tahu hidup mati, serang. Su Luo Shuang, kau ternyata bisa bela diri. Untungnya Swanji mengajariku sedikit ilmu untuk bela diri. Kalau tidak, tak tahu harus bagaimana. Ibu. Li Jiao, apakah kamu gila? Apa yang ingin kamu lakukan? Kami terlambat menyelamatkanmu. Mohon Permaisuri Su maafkan kesalahan ini. Su Luo Shuang, kamu ternyata punya bantuan juga. Beraninya kamu memukul ibuku. Su Luo Shuang, kau pukul ibuku. Aku lawan kau. Memukul kalian. Harus pilih hari baik. Aku menyesal tak pukul kalian lebih awal. Ibuku menderita banyak. Tentu saja. Dalang utamanya tetap Chen Daqiang, menantu laki-laki yang tidak bisa tenang ini. Su Luo Shuang, mau apa? Aku ayahmu. Aku tidak punya ayah yang tidak berguna sepertimu. Aku tidak punya ayah brengsek sepertimu. Aku pejabat istana. Tentu tahu. Jadi, aku akan menyerahkanmu kepada pemerintah. Tangkap Zhang Mingde. Bawa dia ke kantor gubernur. Laporkan kolusinya dengan pengusaha. Punya bukti? Berani tanpa bukti. Memfitnah pejabat istana. Pengawal, tangkap Su Luo Shuang dan komplotannya. Tangkap mereka. Ya. Dia calon permaisuri. Sebaiknya kalian mundur. Jangan acungkan pedang. Melakukan pemberontakan. Permaisuri. Su Luo Shuang, kau ingin jadi permaisuri? Kau gila. Berani suruh orangmu mengucapkan kebohongan ini. Aku dengar. Konsort Suan adalah kekasih kaisar yang paling disayangi. Untuk menobatkan permaisuri, harusnya konsort Suan yang dinobatkan. Giliran Su Luo Shuang kapan? Dia wanita biasa tanpa kekuasaan. Shuang Erku calon permaisuri. Dia kembali untuk bawa aku ke ibu kota untuk hadiri acara penobatannya sebagai permaisuri. Mimpi di siang bolong. Jika Su Luo Shuang bisa jadi permaisuri, bukankah aku juga bisa menjadi ibu suri? Berani menghina ibu suri. Sudah bosan hidup? Tuan Bupati, Su Luo Shuang sangat nekat, berani berpura-pura menjadi permaisuri. Kejahatan apa ini? Kejahatannya pantas dihukum mati. Tangkap Su Luo Shuang. Bajingan ini. Eksekusi. Di tempat.
serang! Benar, ada tanda lahir berbentuk bunga plum. Tuan muda, siapa Anda? Mengapa memastikan tanda lahir bunga plum di pinggangku? Aku wakil kerabatmu cari kamu. Tentang dirimu, kau tahu di ibu kota. Kerabatku? Tak kusangka, Taushi masih punya keluarga hidup. Terima kasih Tuan muda. Aku akan berkemas, ikut ke ibu kota. Dari mata-mata, menurut data, orang ini kemungkinan besar putra bungsu Ibu Suri. Kebetulan pulang ke ibu kota, bisa kuji kelakuannya. Huan. Tuan Huang, Nyonya sedang dalam masalah. Ilmu bela diri mereka hebat. Giliranmu. Mau menangkap aku? Mimpi. Zhang Mingde, bagaimana bisa kau begitu hina? Ini namanya perang tidak menipu. Bagus. Tak disangka, Suluo Shuang ternyata sulit ditangani. Tak boleh dibiarkan hidup. Tunggu. Aku buat seperti gantung diri. Keluar. Bilang dia, memalsukan bukti untuk fitnahku. Untungnya Bapa Bupati. Bijaksana dan perkasa membongkar tipu muslihatnya. Dia mati karena malu. Lalu, Su Feng ini harus diurus gimana? Su Feng lemah dan tak berguna. Tanpa Su Luo Shuang, dia tak bisa melakukan apapun. Melihat Su Feng cukup cantik, dan dia pernah menjadi suami istri dengan Anda, kenapa kita tak racuni dia, lalu kurung di rumah untuk layani Anda? Racun dia sampai bisu, kuncikan di rumah untuk layani Anda. Bagaimana? Pemikiran Pepe sangat bijak. Kenapa biarkan Su Feng si sundal tinggal di sisi ayahmu? Tidakkah kamu takut? Takut apa? Dia tak bisa kalahkan Anda, apalagi setelah bisu. Pasti lebih tak bisa. Lagi pula, dia melayani ayah tua itu. Bukankah Anda punya waktu untuk nikmati para pria muda itu bersama saya? Ternyata dulu, mengizinkan Su Feng dan anaknya masuk, ada maksud begitu? Kalau si bodoh keluarga Su itu jadi selir ayahmu, saya punya banyak waktu luang. Pengawal, kurung Su Feng di gudang kayu. Setelah saya selesai menangani Su Luo Shuang, saya akan berurusan baik-baik dengannya. Su Luo Shuang, kamu yang tak berperi kemanusiaan duluan. Jangan salahkan saya kalau tak berperi kemanusiaan. Kalau ada kehidupan setelah mati, lahirlah di keluarga yang baik. Tuan! Ayah! Warga yang lancang, lepaskan permaisuri saya. Warga durhaka, lepaskan permaisuriku. Siapa kamu? Berani kau masuk rumah orang? Berani bicara seenaknya? Menyebut dirinya aku? Su Luo Shuang pura-pura permaisuri, dia pura-pura kaisar. Sepasang orang gila. Aduh, Tuan, menurutmu orang ini, mungkinkah dia kekasih gelap Su Luo Shuang? Minggir. Aku peringatkan untuk terakhir kalinya. Minggir. Auranya kuat. Pasti bukan orang biasa. Kaisar jauh di ibu kota. Tak ada kabar dia ke selatan. Bagaimana mungkin dia muncul di Jiangnan? Kamu bukan kaisar. Dia pura-pura jadi yang mulia. Tangkap dia. Warga durhaka yang lancang. Kamu kenal ini? Ini giok naga sejati. Hormat Paduka Kaisar. Cepat letakkan senjatamu. Mohon pengampunan Paduka. Dia benar-benar sang kaisar. Mungkinkah Su Luo Shuang ini benar-benar sang permaisuri? Luo Shuang, bangun. Pangeran kecil berkata, ada yang mau bunuh permaisuri? Benar. Yang mulia. Luo Shuang, kau telah menderita. Semua yang pernah menyakitimu, tak akan kulepaskan satupun. Ampun, Yang Mulia. Ampun. Yang Mulia. Ampun. Yang Mulia. Hamba tak tahu dia permaisuri. Kalau tahu dia permaisuri, meskipun hamba tak berani sentuh. Permaisuri, 10 nyali pun tak berani. Sehelai pun. Bahkan jika aku bukan permaisuri, hanya seorang rakyat jelata biasa, sebagai pejabat pemerintah, apakah boleh seenaknya membunuh? Yang mulia, Zhang Mingde ini
tak cuma mau bunuhku, tapi juga bersekongkol dengan pengusaha. Kejahatannya pantas dihukum mati. Yang Mulia, saya Gubernur Jiangnan. Saya terlambat selamatkan Yang Mulia. Maafkan saya. Gubernur Jiangnan, tangkap Zhang Mingde. Hukum sesuai kejahatannya. Baik. Ampun, Yang Mulia, Yang Mulia, ampun. Yang Mulia, Yang Mulia, ampun, Yang Mulia. Ketiganya, Luo Shuang, kau putuskan hukum mereka. Luo Shuang, ayah dan anak perempuan. Ampuni aku. Ampun, Yang Mulia Permaisuri. Ampun, Yang Mulia Permaisuri. Ampun, Yang Mulia. Ibu mana? Ibumu? Ibumu baik. Di gudang kayu. Tak terjadi apa-apa. Hamba akan pergi ke gudang kayu sekarang. Chen Daqiang. Tenang, aku tidak akan menghukum mati kamu. Kalau langsung membiarkanmu mati, terlalu murah bagimu. Kalian bertiga, bukankah kalian suka kemewahan? Kalau begitu, buang mereka ke perbatasan. Biarkan mereka menderita. Baik, baik. Sesuai kata Luo Shuang, turunkan status mereka jadi budak terhukum. Buang ke perbatasan. Selesai. Semua selesai. Kediaman Chen, akhirnya kembali jadi kediaman Su. Dengar, keluarga Chen Daqiang dibuang ke perbatasan. Dosa dibalas. Hati senang. Chen Daqiang monopoli pasar. Dengan jahat naikkan harga beras. Banyak orang tak mampu beli beras. Pak Su dulu memang baik. Harganya wajar. Suka beramal. Ibu, kita pulang. Keluarga ini pantas menerimanya. Ibu dan Nona, akhirnya kalian kembali. Sejak diusir Chen Daqiang dari keluarga Su, hampir semua orang di sini telah pergi. Hamba setia ini tinggal sendirian di sini menantikan kalian. Oh ya, mereka semua pelayan dan dayang yang direkrut belakangan. Kakak Luo Shuang. Baru di ruang rahasia, temukan 5 pria yang mencurigakan ini. Kepala pelayan? Siapa kelima orang ini? Ini, kelima orang ini adalah layar daging manusia milik Nona Chen Pei Pei. Layar daging manusia? Apa artinya itu? Kalian, pergilah dulu. Jawab untuk Ibu dan Nona, asalkan mereka mempertunjukkan keahliannya. Ibu dan Nona pasti akan paham apa itu layar daging manusia. Sekarang, pemilik kediaman ini adalah Ibu Su dan Nona Su. Apakah kalian bisa tinggal? Tergantung kemampuan kalian. Ini, apa ini? Malah lepas baju. Mereka berdiri di pintu menahan angin dari manusia. Manusia untuk tahan angin. Hangatkan ruangan dengan tubuh manusia. Penahan angin dari manusia. Mereka ini, semua penahan angin manusia, dipilih cermat oleh Nona Chen Pei Pei. Mereka tak hanya tampan, tapi juga tak tergoyahkan oleh angin, tak bergeming oleh hujan. Menggunakan manusia untuk menahan angin. Manusia memang suka bersenang-senang. Chen Pei Pei ini ternyata begitu sombong dan bermewah-mewah. Kelima orang ini sepertinya tak bisa dipertahankan lagi. Kepala rumah tangga, siapkan uang perak. Beri mereka izin pergi. Baik. Kami mohon, Nona. Biarkan kami tetap di sini. Jangan usir kami. Kami tak bisa apa-apa. Cuma jadi penahan angin buat manusia. Keluar dari sini. Kita tak bisa bertahan. Nona, saya jamin. Saya tahan angin dengan baik. Di musim dingin, saya tak biarkan. Sedikit pun angin dingin masuk. Kami mohon, Nona. Jangan usir kami. Kakak Luo Shuang, orang-orang ini tidak bisa apa-apa. Jika lepas, mungkin ambil. Risiko berbahaya. Biarkan mereka tinggal di sini. Ajari mereka bekerja. Saat keluar nanti, mereka bisa cari nafkah. Perkataanmu juga masuk akal. Apakah kalian mau? Kami setuju. Kami setuju. Masih kurang 1 pelayan. Kakak Luo Shuang, aku boleh pilih 1? Tentu saja boleh. Wajahnya halus bagai giok. Melihatnya saja membuatku iba. Teksturnya juga enak dipegang. Kakak Luo Shuang, aku mau dia. Asalkan adik Xuanji suka.
adik Suanji memilih pelayan atau memilih lelaki? Perjalanan ini berhasil. Tak hanya rebut harta mertua, juga menemukan putra janda permaisuri yang terpisah di rakyat. Tapi, apakah Tausi ini benar-benar putra janda permaisuri? Aku juga tidak yakin. Soalnya dari petunjuk janda permaisuri, hanya ada tanda lahir bunga plum di pinggang. Dan Tausi memang memilikinya. Hanya bisa dibawa pulang, biar janda permaisuri lihat dulu, lalu dia sendiri yang pastikan. Suetong tak menipuku. Mengukir, tanda lahir bunga plum di pinggang berguna. Song Zhaoyan, kaisar bajingan, kau membunuh ayahku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Bibi Piu, adik panas-panas. Putri Demam, aku akan beritahu Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri. Ini di mana? Bunda dan ayahanda di mana? Bibi Piu. Dan Tante Suanji di mana? Kakak, aku takut. Adik tidak panas lagi. Adik sudah sembuh. Adik kecil ayah bunda dalam bahaya. Aku harus selamatkan mereka. Kakak, bagaimana kita keluar? Bukankah kita baru di rumah nenek? Dua anak kecil ini kenapa dikurung di sini? Kasihan sekali. Kak, apa kau dengar? Siapa yang berbicara? Tidak ada. Tak ada orang lain di sini. Cuma aku dan kamu. Tadi nggak lihat? Seorang pria melemparkan mereka ke rumah. Lalu dia pergi. Ternyata burung-burung yang sedang berbicara. Mereka bilang ada pria lempar kami ke rumah, yang lalu pergi. Kamu paham, burung? Anak kecil ini ternyata paham omongan kami. Burung, tolong selamatkan aku dan kakak. Pintunya terkunci. Kami tidak punya kunci. Tidak bisa menyelamatkan kalian keluar. Aduh, pria pengurung kalian telah kembali. Kami pergi dulu. Kalian sudah bangun. Makanlah sesuatu. Asal kalian menurut, aku tidak akan menyakiti kalian. Yang Mulia, buruk sekali. Pangeran kecil dan putri kecil diculik. Apa? Tadi malam Putri Demam. Aku cari Baginda dan Niang-Niang. Tapi tiba-tiba aku pingsan. Saat sadar kembali, pangeran dan putri kecil, keduanya hilang. Di kamar hanya tersisa surat ini. Song Zhaoyan, kedua anakmu ada di tanganku. Kalau tak mau mereka celaka, 5 hari kemudian, bawa Sui Suan dan Su Luoshuang ke hutan barat kota tukar anak-anak. Jangan bawa pengawal. Tanggung sendiri. Siapa yang culik Dabao dan Erbao? Kakak, Tausi itu menghilang. Mungkinkah dia? Dabao dan Erbao tak apa kan? Usia mereka masih sangat kecil. Orang-orang jahat itu terlalu kejam. Pihak lawan mau Dabao dan Erbao tukar selir berdosa Sui Suan. Mereka tak akan disakiti untuk sementara. Jangan khawatir. Aku berjanji, pasti selamatkan kedua anak itu. Suanji, suruh pengawal awal Sui Shi ke Jiangnan. Baik. Aku mendapat kabar. Song Zhaoyan kirim orang, kawal Xuaner dari ibu kota ke sini. Setelah 5 hari, kita akan pakai kedua anak itu untuk tukar Xuanerku kembali. Aku akan membawa Xuaner pergi jauh dari sini. Saat itu, Song Zhaoyan dan Su Luoshuang serahkan padamu untuk selesaikan. Song Zhaoyan, dia membunuh ayahku. Aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Aku akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Benar. Meskipun kau adalah anak angkat Pangeran Jin, tetapi kau bisa melakukan ini untuknya. Kalau Pangeran Jin tahu di alam baka, pasti dia terhibur. Burung kecil sudah kembali. Adik dengar mereka bicara. Kami lihat orang jahat yang mengurung kalian di sini sedang berkomplot dengan penjahat lain. Mereka bilang, 5 hari lagi kalian ditukar dengan Xuaner.
Mereka juga mau singkirkan Song Zhaoyan dan Su Luoshuang. Song Zhaoyan dan Su Luoshuang, itu nama ayah dan ibu kita, Kak. Penjahat itu dalam 5 hari akan menyakiti ibu dan ayah kita. Apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi dari sini dulu. Aku ada ide, penjahat itu tak minum tiap hari. Dari gentong arak sana, taruh obat bius di araknya, bisa pingsankan dia dan kabur. Tapi kakak, kita tidak punya obat bius. Aku tahu di mana ada obat bius. Kami akan mencarinya. Kalian tunggu di sini sampai kami dapat kabar baik. Terima kasih burung kecil. Terima kasih burung kecil. Yang Mulia, sudah kusuruh orang cari di seluruh kota. Tapi pangeran kecil belum ketemu. Putri kecil juga hilang jejak. Yang Mulia, selir Sue berdosa. Dikirim ke Jiangnan. Baik. Kamu boleh pergi. Besok adalah hari kelima. Akhirnya ketemu Dabao dan Erbao. Aku juga tak tahu, mereka sudah makan sampai kenyang. Pakaian mereka cukup hangat. Untuk pertukaran Sandra, pihak lawan minta jangan bawa pengawal sama sekali. Target mereka kita. Luo Shuang. Apakah kamu takut? Denganmu di sini, aku tidak takut. Besok, apapun yang terjadi, aku akan lindungi kalian. Kenapa burung kecil belum kembali? Apakah terjadi sesuatu? Sudah kembali, kami kembali. Kami sudah dapat obat bius. Kakak, burung kecil mengantarkan obat bius. Aduh, cepat-cepat, orang jahat sudah kembali. Kalian sedang apa? Kalian berdua anak-anak, berani sentuh arak. Sudah bosan hidup? Paman, kami haus. Mau cari air minum. Paman, biasanya minum air seperti ini, kami juga ingin minum. Pergi sana, jauh dari tempayan arakku. Bukan minuman untuk anak-anak. Ini air. Minum di sana. Malam ini jangan ganggu aku ya. Besok bisa lihat ayah ibu. Sehari tak minum arak, hati gelisah, tangan gemetar. Segarnya. Arakku hari ini. Kok kekuatannya tiba-tiba besar sekali? 1 mangkuk saja, aku sudah... Pusing. Dia pingsan. Kalian ngapain? Kakak, aku takut. Adik, jangan takut. Kakak akan melindungimu. Terus berjalan lewat jalan ini, kita akan keluar dari hutan. Mau cepat ketemu dengan ayah dan bunda? Ayo cepat jalan. Aduh, harimau. Dia akan memakan kita hidup-hidup. Lari cepat. Adik, jangan takut. Tausi, Tausi. Shuetong, gila, berani siram aku air. Kamu gila. Hari ini hari pertukaran Sandera. Di mana kedua anak itu? Anak-anak? Anaknya kabur. Aku akan cari dan bawa mereka kembali. Kamu stop. Hutan di luar luas. 2 anak kabur. Mau cari kemana? Benar. Luar sana penuh binatang buas. Kedua anak itu mungkin sudah dimangsa harimau. Tanpa Sandera? Sepertinya hanya bisa memalsukan Sandera. Masih ketawa? Cepat pergi. Lelah sekali, kapan kita sampai? Diam, percaya tidak kalau aku. Seharusnya disinilah tempat pertukaran Sandera. Penculik Dabao dan Erbao, di mana? Di mana Dabao dan Erbao? Di sini. Swaner. Tausi, Shuetong, ternyata kalian berdua. Dabao dan Erbao di mana? Kenapa diam? Anak-anak rewel. Kuberi mereka obat bius. Mereka pingsan. Lepaskan Swaner. Kami akan kembalikan kedua anak pada kalian. Di mana anak-anak kami?
Song Zhaoyan, lakukan seperti yang kami katakan. Kalau tidak, Jangan. kalau tidak, Jangan. baik. Aku setuju. Sekarang juga, bebaskan keluarga Sue. Swaner. Swanerku, kamu sudah menderita. Sue Tong, janjiku sudah kukerjakan. Pergi dari sini. Swaner, ayah sudah menyiapkan kapal. Kita pergi ke negeri asing. Tidak akan pernah kembali. Cepat pergi. Sudah kukembalikan. Di mana anakku? Di mana anak-anakku? Orangnya sudah kukembalikan. Anak-anakku di mana? Song Zhaoyan, nyawamu. Tahu sih, dasar pengecut. Cepat katakan, di mana anakku? Aku juga tidak tahu, kemana mereka pergi. Aku mabuk, mereka lari. Luar sana banyak serigala dan harimau. Mungkin mereka sudah mati. Jadi santapan binatang buas. Tampaknya, melawan sendirian memang tak bisa mengalahkanmu. Tapi aku sudah siap. Keluarlah semuanya. Tahu Shi, kamu kenal Sue Tong, pasti tahu aku kaisar sekarang. Aku perlakukanmu baik, kenapa kamu lakukan hal semembangkang ini? Aku tentu tahu kamu adalah kaisar. Aku palsu tanda lahir bunga plum, karena kamu kaisar. Tanda lahir bunga plum itu palsu. Aku bunuh kau, balas dendam untuk ayah angkatku, Pangeran Jin. Tak disangka, kelompok Pangeran Jin masih ada sisa-sisanya. Luo Shuang, minggir. Kalian berdua tidak akan bisa. Lari. Ayahanda sangat hebat. Ayahanda hebat. Bau besar dan bau kecil. Syukur kalian baik-baik. Sangat khawatir. Aku juga sangat merindukan Bunda. Bunda, adik, bisa berbicara dengan burung. Sungguh hebat. Biu berkata. Sebelum diculik, bau kecil demam. Sepertinya dia juga memiliki kemampuan khusus. Ayah dan anak tertangkap, jangan biarkan kabur. Berlutut. Kerja bagus. Masukkan mereka ke penjara. Dieksekusi mati. Bau besar dan bau kecil. Saatnya bangun. Pulang ke ibu kota. Bunda, bau kecil belum mau pulang. Bau kecil belum selesai dengar. Anjing itu sedang bercerita. Anjing bercerita. Anjing dipelihara di belakang. Sudah bercerita banyak. Setiap hari dia cerita pada adik. Kemarin anjing baru selesai. Tentang Li Jiao di kediaman keluarga Chen. Setiap hari dia selingkuh dengan pria muda. Dan dia hamil. Anak pria muda itu. Li Jiao selingkuh di belakang Chen Daqiang. Dia ketemu diam-diam sama pria muda. Bahkan hamil dari anak laki-laki itu. Syukurlah. Jiao Jiao sekarang juga hamil. Langit memang baik padaku. Jadi, bayi dalam kandungan Li Jiao bukan milik Chen Daqiang. Ini karma. Setiap hari mengharapkan anak laki-laki meneruskan garis keturunan, tapi akhirnya malah membesarkan anak orang lain. Erbao, anjing itu cerita padamu tentang sesuatu? Anjing itu bilang, aku mungkin segera dipunya paman ipar baru. Karena Bibi Xuanji setiap hari menemui paman Xiaowu. Setiap kali masuk ke kamar paman Xiaowu, dia lama sekali tidak keluar. Xiaowu pengikut Bibi Xuanji. Bibi mencarinya, mungkin karena ada beberapa hal yang perlu dibantu. Baiklah, sudah larut. Biu, bawa mereka berdua mandi. Ayo. Yang mulia, semua barang sudah siap. Kita bisa berangkat? Adik Xuanji belum siap? Kenapa belum datang? Aku datang kakak, ada hal penting yang perlu kuberitahu.
Ada hal penting ingin ku sampaikan padamu. Jangan-jangan kau mau bilang, kau dan Xiao Wu saling cocok. Bukan. Maksudku, Xiao Wu mungkin orang yang permaisuri cari. Tanda lahir ini pernah kulihat, pasti bukan ditato. Tanda lahir berbentuk bunga plum. Xiao Wu akan pulang ke ibu kota bersama kita. Nanti biarkan permaisuri pastikan lagi. Adik Xuanji, setiap hari ngau ke kamar Xiao Wu, amati tanda lahir bunga plum. Kakak Luo Shuang, bagaimana kau tahu? Aku tiap hari mencari Xiao Wu. Oh ya kak, aku juga punya hal yang kurang penting. Ingin ku beritahu. Aku suka Xiao Wu. Dia suka atau tidak, tak kuhiraukan. Pokoknya aku sudah tipu dia sedikit, dia sudah milikku. Sedikit tipu muslihat, perempuan suku kucing spiritual seberani ini. Dabau, Erbau, nenek lelah, naik kereta kuda dulu ya. Baik. Anak-anak, tidak boleh dengar hal ini. Ikut aku naik kereta kuda di belakang. Xuanyi, meskipun mendadak. Bagus, adik bodohku akhirnya mengerti. Apa itu cinta? Dengan begini, dia tak akan ganggu kita lagi. Oh begitu pikirannya. Aku malah khawatir. Khawatir. Kau marah karena Xuanji suka Xiao Wu. Suku kucing spiritual kami. Selalu ikuti hati, tak peduli status atau kedudukan. Dan begitu memutuskan, pasangan itu untuk seumur hidup. Setelah selesai, kita pulang ke ibu kota.